Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Revaldo Father. Welcome back. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang termometer gun atau termometer tembak. Kalian udah gak asing banget dong yang dengan namanya termometer tembak ini. Ya, kalau misalnya kalian pergi ke kantor, ke bank, atau mungkin ke pusat perbelanjaan, atau mungkin ke tempat ibadah, atau bahkan ke rumah kalian sendiri gitu ya, ke perumahan kalian diukur menggunakan termometer tembak tersebut, bisa oleh satpam atau mungkin petugas pengukurnya seperti itu. Jadi semuanya udah tahu lah ya. Nah, pernah nggak sih kalian mendapatkan suhu pengukuran yang ngaco? Contohnya misalkan dapat 33 derajat Celcius, atau mungkin saya pernah dapat 31 derajat Celcius seperti itu ya. Nah, tolong komen di bawah yang pernah mendapatkan suhu ngaco bin ajaib tersebut, karena itu adalah suhu yang sangat tidak akurat. Karena di bawah 35 derajat, kalau kita suhu tubuhnya atau badan kita lagi normal gitu ya, itu udah dipastikan sangat ngaco gitu. Dan apabila suhunya juga di atas 40 derajat padahal kita lagi normal-normal aja, itu juga bisa juga ngaco juga kayak gitu ya. Nah, di video kali ini saya membahas beberapa hal yang membuat hal tersebut atau pengukuran tersebut menjadi ngaco bin ajaib. Tapi sebelum membahas penyebabnya, kita harus tahu terlebih dahulu nih, suhu normal manusia itu berapa sih? Nah, suhu normal manusia itu sedang tidak sakit, yaitu adalah antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, itu suhu normalnya. Kalau misalkan di bawah 35 derajat Celcius, itu artinya kita sedang hipotermia atau suhu tubuh kita sedang ekstrim gitu ya. Mungkin bisa karena sakit atau mungkin bisa karena lagi di gunung atau di kutub gitu ya, itu bisa hipotermia. Kalau misalkan suhu tubuh kita di atas 37,5 derajat Celcius, itu artinya kita sedang demam gitu ya, sedang panas banget tubuhnya. Nah, berarti kalau misalkan kita lagi normal-normal aja terus diukur di bawah itu banget, entah itu berapapun atau di atas itu ya, di atas 37,5, berarti kan sangat tidak akurat. Nah, ini ada 3 penyebab utamanya yang akan saya bahas. Oke, jadi sebelum ini tadi yang kerasa pernah dapat suhu-suhu aneh, bisa komen di bawah. Jadi penyebab yang pertama adalah kaitannya dengan kesalahan penggunaan termometer tembak untuk medis gitu. Jadi sebenarnya termometer tembak itu ada 2 ya, termometer gun itu ada 2, yaitu untuk medical atau untuk medis, yang kedua itu untuk industri atau untuk kebutuhan teknis. Bedanya apa sih? Bedanya akurasinya. Jadi yang untuk medis itu dia bisa mampu mengukur suhu manusia antara 32 sampai 42 derajat, tergantung merek nih ya, tergantung juga. Ada yang 35 sampai 45 derajat juga seperti itu. Jadi range-nya kecil. Yang artinya adalah karena range-nya kecil, dia berarti akurasinya juga lebih tinggi, yaitu 0,1 sampai 0,3 derajat Celcius, tergantung mereknya juga, tergantung kualitas dan harganya juga ya. Nah, itu jadi kalau misalkan untuk manusia ya lebih cocoknya adalah menggunakan termometer tembak yang untuk kebutuhan medis karena lebih akurat. Kalau misalkan menggunakan yang pakai termometer teknis atau termometer industri untuk mengukur, mungkin untuk mesin, untuk mengukur didih, mungkin lelehan besi dan lain sebagainya seperti itu, dan bisa untuk hal-hal yang lain juga, itu dia range-nya sangat-sangat jauh, bisa dari minus 500 sampai mungkin 350 derajat Celcius, atau mungkin dari minus 300 sampai 700 derajat Celcius, atau bahkan bisa sampai ada yang 1000 derajat Celcius seperti itu. Jadi range-nya jauh banget. Jadi kurang cocok kalau dipakai untuk manusia. Dan dia akurasinya jauh beda dengan yang untuk medis, yaitu antara 1 sampai 5 derajat Celcius. Jadi kebayang dong kalau misalnya kita diukur pakai yang industri itu, kalau misalnya suhu tubuh kita 36,5, kalau misalkan pakai yang termometer industri, bisa saja karena tidak akurat bisa jadi 31,5 derajat padahal hasilnya 36,5. Jadi sangat-sangat jauh kayak gitu. Nah, saya pernah dapat 31 juga. Nah, saya nggak periksa itu pakai yang industri atau bukan gitu ya. Kemudian kalau misalkan yang pakai yang teknis, berarti kalau misalkan saya suhu aslinya 36,5 derajat Celcius, berarti kalau diukur mungkin jadinya 36,4 gitu ya. Jadi akurat lah ya, kurang lebih beda sedikit gitu, atau mungkin lebih naik 36,7 gitu. Kan tapi masih normal gitu ya, kayak gitu.
Nah itu yang pertama. Jadi salah pakai yang teknis nih untuk kebutuhan medis gitu ditembakin gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah salah penggunaan atau salah cara pakainya. Biasanya yang menggunakan tersebut tidak membaca buku panduan atau manual booknya gitu ya, petunjuknya. Jadi setiap alat itu kan punya petunjuk penggunaan berbeda-beda ya. Terlebih lagi terkait dengan jarak penembakannya. Jadi ya gitu kan, biasanya ditembak di jidat ya. Nah itu bisa ada yang alatnya itu antara 3 sampai 5 cm untuk yang efektifnya, untuk yang akuratnya. Tapi sering ngerasa nggak kalau bisa ditembak gitu ya, suhunya itu dari jarak 1 meter gitu ya. Saya di sana, ini bapak di sini, gitu. Jadi tidak akurat gitu ya. Itu kan menggunakan infrared juga, mungkin terpengaruh cahaya dan lain sebagainya juga bisa berpengaruh gitu. Jadi nggak akurat. Ada yang bahkan sampai jauh banget loh, bapaknya mungkin saking takutnya gitu ya, jauh banget. Jadinya nggak akurat. Jadi akurasi itu kan bisa ditentukan dari alat sendiri dan juga cara menggunakannya juga. Gitu. Jadi mungkin ya harus dilihat, tergantung nih merek apa gitu ya. Berapa jarak efektifnya. Yang paling sering lihat itu antara 3 sampai 5 derajat Celcius ya. Jadi agak deket banget ya, sampai 5 derajat Celcius, cuman segini gitu ya. Jadi segini terus baru ketahuan hasilnya seperti apa. Dan juga kalau misalkan terkait dengan jarak dan juga terkait dengan waktunya. Jadi ada yang berapa detik, ada yang mungkin 10 detik, ada yang berapa detik, ada yang instan gitu ya, tergantung kualitasnya, kayak kualitas dan harga alatnya. Jadi berapa lama gitu di pipnya, atau ini otomatis keluar juga. Jadi itu yang kedua penyebabnya adalah cara penggunaannya yang salah kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ini yang 3 faktor utama ya. Jadi yang ketiga adalah bisa jadi karena alatnya rusak. Straight alatnya rusak gitu ya, masih dipakai. Jadi memang mungkin udah lama, atau memang alatnya agak abal-abal, jadinya ya nggak akurat aja. Jadi alatnya dari awal memang sudah rusak gitu, atau mungkin baterainya habis, bisa saja berpengaruh terhadap pengukuran kayak gitu sih. Jadi itu 3 faktor utama kenapa kita sering dapat suhu pengukuran yang goib bin ajaib pada saat menggunakan atau digunakan termometer tembak pada pengukuran suhu tubuh kita kayak gitu. Mungkin bonusnya adalah bisa juga ada pengaruh dari lingkungan ya, karena itu kan menggunakan infrared ya. Jadi jaraknya juga berpengaruh, cahaya berpengaruh, mungkin suhu tubuh juga berpengaruh, atau misalkan yang menggunakannya juga tidak menggunakan sarung tangan juga mungkin berpengaruh juga. Jadi itu bonusnya, mungkin lingkungannya juga bisa berpengaruh. Nah itu untuk penjelasannya kurang lebih seperti apa itu saya sudah coba gali gitu ya, kenapa bisa seperti itu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa lihat video yang lain juga tentang berkebun, lidah buaya, dan sebagainya. Terima kasih. Ada Azat, mau bye nggak? Mau bye? Sini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Nih ada Azat, mau ikutan bye katanya. Sini. Ayo. Terima kasih semuanya sudah menonton. See ya. Bye. Bye-nya mana? Bye. Bye.